aplikasinya. Ya, di bidang engineering juga ada. Intinya Monte Carlo ini, orang Pak Monte ini, dia bikin urutan angka atau bilangan. Nah, simulasi Monte Carlo di bidang manajemen bisa di fisika, bener, bener. Fisika engineering juga pakai Monte Carlo. Nah, yang dimaksud, nah sekarang kita kembali ke mata kuliah manajemen keuangan. Terus Bu, apa hubungannya simulasi Monte Carlo sama manajemen keuangan? Hubungannya ya, jadi Monte Carlo ini dia memperhitungkan kemungkinan, probabilitas itu kan kemungkinan. Jadi kemungkinan berapa sih kira-kira ya, berapa kira-kira arus kas yang diterima berdasarkan tahun yang sebelumnya. Jadi gini, sekarang kan tahun 2014. Sekarang tahun 2014 kita itu belajar memperkirakan berapa kira-kira arus kas yang diterima tahun 2015. Probabilitas nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak pasti benar. Nah, jadi kan teman-teman tadi kan kita sudah bahas ya. Resiko itu ketika degree of operating leverage-nya tinggi, DOL-nya tinggi, berarti kan arus kasnya semakin tidak pasti. Nah, tujuannya simulasi Monte Carlo ini apa? Tujuannya kan nggak pasti. Kita nggak tahu nanti berapa cash in-nya, berapa cash out-nya, lebih ke cash in sih. Jadi berapa kas yang masuk, kita kan nggak tahu. Jadi kita menaksir. Menaksir itu apa? Memperkirakan. Berapa sih arus kas tahun depan kalau tahun ini dapatnya sekian. Ya, jadi dia digunakan pakai simulasi. Ya. Nah, Monte Carlo ini ada bilangannya sendiri teman-teman ya. Jadi maksudnya ini dia dalam manajemen keuangan ini kalau kita tidak tahu taksirannya berapa itu pakai dengan metode simulasi itu penaksiran itu ya. Jadi kalau misalnya tahun kemarin itu sekian, misalnya nih teman-teman di 5.20 itu ya, itu kan ada probabilitasnya 0,3 0,3 ini nih 0,3. Jadi tahun ini 80.000, kalau probabilitasnya 0,3, berarti tahun depannya berapa? 100.000. Kalau tahun ini 100.000, tahun depannya berapa? Ini probabilitasnya 0,4, berarti 140.000. Ya. Sampai di sini bingung nggak? Atau gimana? Kok saya melihat partisipasinya menurun ya? Kenapa? Ada yang bingung apa nggak paham atau gimana? Coba saya ingin tahu sebelum saya melangkah terlalu jauh. Gimana? Gimana? Yuk cerita sama saya. Apa kok kayaknya menjadi semakin pendiam dari pertemuan ke pertemuan? Paham ya? Capek ya, teman-teman ya? Gimana tadi kerjanya? Capek ya? Atau apa? Atau susah banget materinya atau gimana? Atau semakin susah? Belum dipelajari. Nah, probabilitasnya ini dapatnya dari mana? Probabilitasnya itu dia namanya Monte Carlo itu apa? Dia itu angkanya itu memang prediktif ya. Jadi probabilitasnya itu perkiraannya orang. Biasanya itu sudah diketahui. Jadi cuman kayak kira-kiranya gitu. Jadi nilai-nilai mengira-ngiranya gitu. Makanya kan angkanya nggak ada yang sama, ada yang 0,2, ada yang 0,7 ya. Itu random ya. Belum dipelajari keseluruhan. Nah, itu kalau bisa pesan saya sebelum TTM Wisik, teman-teman harapannya saya kasih PPT itu sudah bisa baca dulu. Oke, angkanya itu dari sananya, heeh, benar.
Oke, saya lanjutkan ya. Ini karena masih banyak. Nah, sekarang CAPM. Yuk, yang sudah baca CAPM apa CAPM? Saya tulis. CAPM itu Capital Asset Pricing Model. Jangan dibilang singkatannya ya. Kalau singkatannya udah saya ketikin tuh. Maksudnya Capital Asset Pricing Model itu apa? Kalau singkatannya sudah saya tulis. Bentar-bentar. Gimana Mbak Vera cara menghitung antara unit yang terjual dengan probabilitasnya? Dikalikan ya. Jadi misalnya, bentar. Saya kembali ke sini dulu. Bentar, saya kasih misal dulu. Saya balik ke simulasi tadi ya. Misalnya ini penjualan tahun pertama. Katakanlah 100.000. Probabilitasnya 40% atau berapa? 0,4. Nah, berarti kita menghitungnya penjualan tahun kedua kan ada peningkatan berapa? 0,4 dikalikan 100.000 kan 40.000. Nah, ditambahkan dengan asalnya tadi berapa? 100.000. Karena nilainya naik jadi 140.000. Ya. Oke. Oke, sudah semua? Paham? Oke, saya lanjutkan yang berikutnya ya, masalah CAPM, Capital Asset Pricing Model. CAPM apa? Yuk, CAPM apa? CAPM apa? Perbandingan positif dan linier antara tingkat resiko dan keuntungan yang diharapkan. Oh iya Mbak Salma, udah saya tulis kok itu. Capital Asset Pricing Model. Ya, jadi perbandingan. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya. Jadi benar ya, Mas Didik ya tadi. Perbandingan positif dan linier antara tingkat resiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Maksudnya perbandingan yang positif dan linier itu apa? Apa? Tingkat keuntungan dan resiko. Maksudnya apa? Perbandingan yang positif dan linier. Ketika tingkat resikonya itu bertambah, berarti tingkat keuntungannya itu juga bertambah. Ya. Ôi trời ơi thôi, cái anh nói thế làm em nó ngại, lần sau nó không dám gặp em. Oke, nah sekarang unsurnya CAPM, nah ini udah saya tulis ya, semakin besar resikonya, semakin besar keuntungan yang diminta. Nhưng mà em hết tiền Ya. rồi em không gọi lại được anh ạ. Jadi CAPM ini sebenarnya adalah rumus untuk menghitung. Anh có like ạ? Menghitung apa? Menghitung berapa seharusnya aset saya dihargai. Nah, aset ini biasanya merujuk pada saham, obligasi, gitu ya. Jadi lebih ke sekuritas, instrumen-instrumen investasi. Maksudnya apa? Kalau misalnya instrumen saya, misalnya saham saya, resikonya besar, berarti orang-orang yang berinvestasi di saham kita itu mengharapkan keuntungan atau meminta keuntungan yang besar juga. Ya. Dan itu wajar kan ya, sah. Kenapa? Resikonya besar ya. Pasti kalau resikonya besar orang akan mengharapkan pengembalian yang tinggi juga.
Nah, ini rumusnya ini. ER sama dengan R plus beta ERM min RF. Ya. Di sini ada 4 unsur. Yang pertama ada beta. Beta itu apa, yuk? Beta apa? Beta itu ini loh, B ini loh. Itu menggambarkan re resiko. Resiko. Ya. Kalau tingkat keuntungan portofolio pasar. Tingkat keuntungan portofolio pasar ini lambangnya kalau di rumus itu RM. Ya, return on market. Terus kalau tingkat keuntungan investasi bebas resiko itu lambangnya kalau di rumus RF atau risk free, bebas resiko. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa kok tingkat keuntungan investasi bebas resiko ini biasanya diukur dari tingkat keuntungannya deposito atau SBI ya? Kenapa? Yuk, kenapa? Kenapa? TikTok. Kenapa? Kenapa tingkat keuntungan investasi bebas resiko itu pakai deposito atau SBI ya? Kenapa? Karena dijamin oleh pemerintah. Ya, benar sekali Mbak Suci. Bisa jadi itu kalau SBI ya. Nah, sekarang kok deposito? Kalau deposito kenapa? Kok masuk investasi bebas resiko? Kalau SBI benar ya, karena dijamin oleh pemerintah. Jadi, pasti nggak ada resikonya. Kalau deposito? Karena tingkat pengembaliannya sudah ditentukan di awal. Jadi, cash flow-nya itu sudah pasti, arus kasnya sudah pasti. Balik ke yang tadi ya, resiko tinggi itu menyebabkan arus kas yang tidak pasti. Kalau arus kasnya sudah pasti, berarti tidak ada resiko. Oke, paham ya? Udah ya. Nah, sekarang saya beranjak ke keputusan dan komposisi pendanaan. Ya. Maksudnya komposisi pendanaan. Sekarang saya tanya, balik ke bab 1 dulu. Keputusan pendanaan itu keputusan apa sih? Keputusan pendanaan. Apa? Ơi, Investasi. Investasi yang seperti apa ya? Coba Mbak Suci dijelasin lagi. Keputusan pendanaan yang kayak gimana? Gimana? Keputusan pendanaan. Ayo, ini balik chapter yang paling awal sekali loh ini.
Mana? Keputusan pendanaan. Yo, apa? Saya mau gambar. Nah, makasih Mas Didi. Dari mana modal itu didapat? Ya, jadi keputusan pendanaan itu teman-teman itu ada di sebelah sini. Ya, perolehan dana benar, boleh. Jadi kalau saya bikin neraca, keputusan pendanaan itu ada yang di sebelah sini. Maksudnya apa? Komposisi pendanaan itu berapa proporsi yang harus diambil dari sini dan berapa yang harus Ơi, diambil dari làm sini. sao chị mặc cái áo cái mày? Ya. Jadi yang biru atau yang merah? Itu jadi berapa mungkin? Mungkin ya. Mungkin ini merahnya kecil-kecil. Terus nanti yang ini yang biru yang besar. Atau dibalik, birunya yang kecil ya. Yang biru ini apa sih? Liability ya, kewajiban, liabilitas. Atau modal sendirinya yang dibesarkan. Ya. Paham? Nah, lanjut ya. Nah, keputusan pendanaan itu sama seperti investasi, harus menghasilkan NPV yang positif. Ya. Nah, sekarang saya tanya pasar modal yang efisien. Pasar modal, sebelum saya ngomong efisiensi pasar modal, saya mau tanya pasar modal itu apa sih? Pasar modal itu apa? Apa? Pasar modal? Bursa efek boleh. Itu nama lainnya ya Mas Didi ya, pasar modal atau bursa efek. Definisinya apa? Pasar modal atau bursa efek itu? Tempat mendapatkan dana. Ya, bisa, bisa. Apa? Pasar modal? Jual beli dana. Boleh. Apa? Jual beli dana atau kalau mungkin saya boleh menuliskan di sini pasar modal itu tempat bertemunya penjual dan pembeli itu pasar. Nah, itu pasar secara keseluruhan. Ya, kalau pasar modal itu adalah berhubungan dengan transaksi instrumen keuangan. Ya. Yang termasuk instrumen keuangan itu apa aja? Macam-macam. Bisa saham, bisa obligasi, bisa warrants, bisa opsi, bisa futures, macam-macam ya. Bisa komoditas, banyak. Nah, yang dimaksud efisiensi pasar modal itu, pasar modal dikatakan efisien jika harga sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. Maksudnya apa? Maksudnya, harga yang dijual, misalnya kita jualan apa nih di pasar modal, jualan saham, ya. Jadi harganya misalnya sahamnya itu dijual per lembarnya 100 rupiah. Nah, satu lembar saham PTX ini itu 100 rupiah, dia dijual 100 rupiah itu mungkin kalau di rata-rata sekarang termasuk murah ya.
Nah, dia dijual dengan harga Rp100 itu sudah mencerminkan semua informasi yang relevan. Maksudnya apa? Dengan harga Rp100 itu orang-orang sudah tahu seluk-beluknya perusahaannya, dia nanti akan mendapatkan pengembalian berapa. Jadi misalnya ini harga sekuritasnya tinggi banget. Katakanlah satu lembar itu sampai 5.000. Ya. Nah, di dalam 5.000 ini ada apa? Oh, mungkin perkiraannya ini misalnya perusahaan tambang ini misalnya, saya kasih contoh perusahaan tambang. Perusahaan tambang ini nanti tahun depan akan menerima laba yang besar. Kenapa? Mungkin ada undang-undang pertambangan yang menguntungkan. Jadi apa? Orang-orang yang ada di pasar modal semuanya tahu bahwa harga 5.000 ini make sense, worth it, berharga. Ya bener, nggak mahal loh itu nggak apa-apa. Karena ya memang semua orang informasinya itu sudah tahu bahwa dia mahal karena ini. Itu yang disebut dengan pasar modal yang efisien, ya. Nah, sekarang tingkatan efisiensi pasar modal itu ada 3. Maksudnya apa? Ada pasar modal yang efisiensinya weak. Weak itu lemah ya. Lemah. Kenapa? Karena dia hanya mencerminkan informasi di masa lalu. Atau juga ada yang semi strong. Semi strong itu semi kuat. Apa? Mencerminkan yang masa lalu dan yang dipublikasikan. Yang dipublikasikan itu kan berarti saat ini. Ya. Atau yang ketiga, strong. Jadi yang dipublikasikan ditambah dengan analisis fundamental. Sekarang saya tanya, analisis fundamental itu apa? Yuk, analisis fundamental. Jadi analisis dalam pasar modal itu ada 2 ya, namanya ada analisis teknikal sama analisis fundamental. Sekarang kalau analisis fundamental itu apa? Ah, yuk apa analisis fundamental? Data keuangan. Ada yang mau menambahkan jawabannya Mbak Tri Wahyuni? Apa? Coba. Data pangsa pasar, siklus bisnis. Hmm, Sekuritas menggunakan data fundamental dan faktor eksternal perusahaan berhubungan dengan perusahaan tersebut. Hmm, itu di buku ada loh teman-teman ya. Di buku itu ada. Teknik yang menitik beratkan pada fundamental. Analisis fundamental itu analisis tentang profitabilitas ya. Jadi analisis fundamental itu dia menganalisis, berusaha membuka informasi tentang berapa kira-kira profitabilitas yang akan diterima. Ya.
Jadi orang dalam analisis fundamental itu dia cenderung untuk apa? Menganalisis berapa informasi berdasarkan data yang dia punya sekarang, ya. Jadi ketika dia sudah melakukan analisis fundamental, ketika dalam pasar modal itu dia mempublikasikan harga informasinya sekian beserta analisis fundamental, berarti dia juga sudah memperkirakan berapa kira-kira profitabilitas yang akan diterima di masa yang akan datang. Makanya dia tingkat efisiensinya strong, kuat. Kenapa? Karena nggak hanya memberikan informasi saat ini, tapi juga memberikan informasi untuk profitabilitas di masa yang akan datang. Ya. Nah, implikasi pasar terhadap keputusan pendanaan maksudnya apa? Implikasi itu apa? Efeknya. Kalau pasar modalnya terorganisasi dengan baik, berarti dapat dikatakan apa? Pasar modalnya efisien. Kalau pasar modalnya efisien, ya, berarti apa? Nggak akan ada namanya rekayasa laporan keuangan. Kenapa? Karena semua informasi sudah tahu kok untuk apa direkayasa. Nah, ini juga efeknya apa? Kalau misalnya pasar modalnya tidak efisien, ya, kalau tidak efisien itu maksudnya apa? Tidak semua informasi itu diterima dengan sama oleh semua investor. Jadi misalnya apa? Misalnya perusahaan itu punya perhitungan nanti kayaknya tahun depan ini saya bakalan rugi. Tapi dia tidak membiarkan orang-orang itu tahu. Kok bisa? Gimana caranya tidak membiarkan orang-orang itu tahu? Caranya dengan melakukan rekayasa laporan keuangan. Ya, jadi ketika direkayasa kan semua investor kan pasti sebelum investasi baca laporan keuangannya. Nah, ketika mereka baca, mereka nggak bisa tahu kenapa, karena sudah direkayasa. Jadi yang seharusnya bisa tercermin dari keuangannya, trennya yang semakin menurun tuh nggak bisa dibaca, karena sudah direkayasa. Nah, terus yang terakhir ada apa? Timing penerbitan saham baru. Timing penerbitan saham baru maksudnya apa? Kapan dia mau mengeluarkan saham baru. Kenapa kok itu penting? Oh iya, untuk melihat respon pasar. Kalau misalnya pasarnya lagi lesu, kalau menerbitkan saham baru juga nggak bakal laku. Ya, investornya ditipu. Bener, iya. Nah, itu terjadi ketika pasar modalnya tidak efisien. Jadi tidak semua informasi yang diberikan pada investor itu jelas. Jadi kasarannya ini kayak teman-teman misalnya jualan jeruk satu kerdus, ya, yang ditaruh di atas ini yang bagus-bagus. Di dalamnya mungkin busuk. Tapi yang dipajang di atas itu yang bagus. Nah, teman-teman pasti ngelihatnya, oh atasnya sudah bagus. Teman-teman tidak tahu bahwa di dalamnya itu busuk. Berarti apa? Pada proses transaksi jual beli itu tidak efisien. Kenapa? Karena tidak semua informasi mengenai barang itu diketahui. Ya, tuh. Nah, sekarang teori struktur modal. Teori struktur modal itu ada dua, teman-teman ya. Yang pertama, ini saya tulis yang satu dulu ya. Balancing teori ini yang pertama. Nah, sekarang saya tanya, balance itu apa sih? Balance itu apa? Seimbang. Berarti balancing teori itu maksudnya apa? Dia menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan dari penggunaan utang. Maksudnya manfaat dan pengorbanan itu apa? Kalau dalam berhutang, manfaatnya utang itu, utangnya dipakai untuk apa? Kalau pengorbanan utang berarti dia harus bayar berapa? Entah itu untuk pokok hutangnya, entah itu untuk bunganya, itu pengorbanannya. Ya. Kalau pasar modalnya sempurna, itu berarti dia kompetitif banget. Kompetitifnya itu apa? Tidak ada biaya kebangkrutan, tidak ada biaya transaksi. Maksudnya biaya transaksi itu apa? Misalnya, saya pinjam ke bank. Misalnya banknya bilang, setiap kali transaksi harus bayar sekian. Jadi semakin sering kamu bertransaksi, semakin sering kamu kena biaya. Enggak. Ya. Karena kompetitif, kalau dia mengenakan biaya transaksi, orang-orang enggak akan mau ke pasar modal itu. Karena banyak biaya transaksinya. Ya. Tapi kalau pasar modalnya itu sempurna, berarti